Saya itu bikin game tali tangga ini karena betul-betul prihatin melihat permainan di tangan anak-anak kita sekarang ini. Rata-rata anak kita itu pegangnya handphone, dan gamesnya itu luar biasa mengerikan. Tembak-tembakan, tendang-tendangan, bakar-bakaran. Jadi semua membawa kepada kerusakan. Dan kalau dari kecil anak-anak itu isinya tendangan, pukulan, tembakan, bakar-bakaran, pengerusakan, itu akan tertanam di alam bawah sadarnya sifat sadisme, sifat kekerasan. Sehingga akibatnya anak-anak itu merasa dirinya seperti apa yang ada di dalam tokoh permainannya itu. Jadi kadang-kadang gelas dipecahin, pintu ditendang, mungkin temennya dipukulin. Bahkan ada yang benar-benar lebih sadis lagi. Itu kita baca di berita-berita, bagaimana dia membunuh anak kecil karena terpengaruh dengan game-game yang mainkan di HP-nya itu. Maka inilah menurut saya sebuah solusi games tali tangga ini. Kita tidak keluarkan mereka dari dunia bermain karena memang itu dunia mereka, tapi kita gantikan permainan mereka itu dengan sesuatu yang menyenangkan tapi ada ilmu di dalamnya. Seperti dalam games tali tangga ini ada pelajaran adab makan dengan tangan kanan dia naik, kalau dia jatuhnya makan tangan kiri dia turun, mulai dengan bismillah. Kemudian kalau menunggu makanan maka dia naik. Ini kotaknya hanya 40. Kita buat sedikit biar anak-anak itu jangan terlalu lama juga mainnya. Nah, kalau dia misalnya di angka 39, dia kocok dadunya, dia dapatkan angka 3. Kalau dia 1, dia selesai, alhamdulillah. Tapi kalau dia dapat 3, dia harus mundur. Jadi 40, 39, 38. Nah, di kotak 38 ini ada mencela makanan. Ini pekerjaan yang sangat tidak terpuji, maka dia dapat tali dan dia harus turun jauh sekali sampai kotak nomor 11. Nah, mulai lagi, dia mulai berjalan lagi. Kemudian nanti kalau tiba gilirannya, dia kocok lagi, dia dapat 4 misalnya, 12, 13, 14, 15. Di sini ada tertulis meniup makanan. Dia turun lagi. Udah kesalahannya mencela, meniup pula. Dia turun ke kotak nomor 3. Nah, begini permainan ini seru. Jangankan anak kecil, orang besar juga dia akan merasa asyik dengan mainan ini. Tapi ini ada ilmu di dalamnya. Ini ada adab makan, kemudian ada adab tandas, masuk keluar WC gimana caranya, tata caranya. Nah, kemudian ada adab tidur, adab sholat, adab masjid, adab taklim, adab berpakaian, adab bepergian, adab pergaulan, dan terakhir adab musyawarah. 10 lembar permainan. Nah, ini permainan yang asyik. Orang-orang yang pernah main ular tangga tahulah asiknya main ular tangga. Tapi ularnya saya gantikan dengan tali supaya yang tertanam itu adalah manfaat. Kalau ular ini menjadi image itu untuk ular adalah tanda bahaya. Tidak ada orang yang berani mendekati ular. Jangankan anak kecil, orang gede aja nggak berani mendekati ular. Karena itu saya gantikan dengan tali. Ini permainan yang saya harapkan semoga permainan tali tangga ini menjadi mainan anak-anak kita. Bukan hanya di Indonesia, mungkin nanti diekspor ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Thailand bagian selatan. Bahkan bisa
bahasanya itu dirubah menjadi bahasa Jepang, Cina, Korea, bahasa India, bahasa Inggris, bawa ini ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Afrika, bahasa Arab, ke negeri-negeri Arabistan di sana dijual. Inilah harapan saya, semoga tali tangga ini menjadi produk yang asyik untuk menggantikan permainan-permainan yang ada di handphone anak-anak kita. Dan ini ada silaturahimnya, karena tidak asyik kalau main sendiri. Jadi ada bermain dengan kawan, berdua, bertiga, berempat, bisa dengan ibu, bisa dengan ayah, bisa dengan kakak, dengan adik, kakek, nenek. Dengan games tali tangga ini, saya harapkan anak-anak kita tumbuh dari alam bawah sadarnya, sifat-sifat yang baik, adab-adab sunnah Rasulullah SAW, ada adab musyawarah, dia terlatih untuk musyawarah sejak kecil, bertanya, meminta pendapat, mengemukakan pendapat. Kalau usulnya ditolak, dia mengucap alhamdulillah. Kalau usulnya diterima, dia mengucap astagfirullah. Begitulah di dalam adab musyawarah, dalam adab pergaulan. Kalau dia khianat, ingkar janji, maka dia turun. Kalau dia menjaga amanat, dia naik. Kalau di dalam adab bepergian, maka ini ada, kalau tidak tertib di jalan, dia turun. Kalau ketika dia berjalan mendaki, dia takbir, maka dia naik. Ini di dalam adab berpakaian, kalau dia memakai dengan tangan kanan, maka dia naik. Kemudian kalau berpakaian niatnya untuk pamer, maka dia turun. Itu dipelajari dalam adab berpakaian. Begitu juga di dalam adab taklim diajarkan gimana agar menegakkan pandangan, jangan tunduk waktu sedang taklim. Lihat ustadznya, gurunya. Nah, itu maka dia naik. Kalau dia taklim sambil bergurau, bercanda, maka dia turun jauh sekali. Nah, dalam adab taklim begitu. Kemudian dalam adab masjid, masuk dengan kaki kanan, maka dia naik. Kalau masuk masjid kaki kiri, maka dia turun. Nah, kadang-kadang kita kurang memperhatikan nih. Padahal itu sunnah masuk masjid dengan kaki kanan. Kemudian di dalam adab sholat, nah, ini ada adab-adab ketika melewati orang sholat. Artinya memotong orang yang sedang sholat, itu dia akan turun. Kalau dia meluruskan shaf, maka dia akan naik. Di dalam adab tidur diajarkan ada namanya ailula, hailula, dan kailula. Ailula itu tidur selepas asar, maka dia turun. Hailula tidur setelah subuh, sebelum matahari terbit, itu juga dia turun. Kailula tidur siang sebelum atau sesudah zuhur, tidur sekejap sesudah atau sebelum sholat zuhur, itu namanya kailula, itu dia naik. Ada lagi zikir Fatimah, dia naik. Kalau dia langsung tidur tidak membersihkan tempat tidurnya, maka dia turun. Itu diajarkan dalam adab tidur. Kemudian di dalam adab tandas ini ada pelajaran di dalamnya, masuk kaki kiri, dia naik. Buang air berdiri, dia turun. Nah, bernyanyi-nyanyi dalam WC, dia turun. Nah, dia makan dalam WC, dia turun. Berlama-lama, dia turun. Nah, itu di dalam adab tandas. Inilah gambaran apa yang ada di dalam games tali tangga ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kita, khususnya di masa pandemi corona ini. Anak-anak kita yang stay at home, mudah-mudahan ini menjadi mainan yang membuat dia betah. Selain dia dapat mainan, dia juga dapat ilmu yang dapat diamalkan untuk agamanya. Insya Allah. Selamat.